Kita lanjut tadi. Coba cocokin tentang yang di berapa yang di penagihan kan. Saya udah di host kan, Soa? Sudah, Pak. Oke. Nah, balik kekuatannya kalau kuesioner ya, setiap melihat ini, kalau udah nyata kita kuesioner, kekuatannya balik ke kita lihat kuesionernya. Gitu. Di situ kekuatan penelitian kalau pakai kuesioner. Gitu. Ini dia rangkaian teorinya. Nggak tahu nih di halaman berapa tadi. Lupa saya dulu. Oh ini agak beda nih. Berarti ini bab 3 kerangka mereka, cara nyusun mereka beda dengan pedoman kita. Padahal ini Universitas Muhammadiyah tadi kan. Lihat nih. Penelitian terdahulunya ada 16. 16. Ini dia cara nurunkannya. Lihat. Ini bagus ditiru ininya. Baru kerangka hipotesis. Dikhususkan dia. Ah, ini tadi. Ini dia. Jelas ya? Jadi nanti cek ini. Jadi supaya fair ini saya kirim ulang ke grup. Jadi ini saya bilang agak sedikit lawan ini kalau gini kita di minggu kesekian pemahaman terhadap elemen ini masih repot gitu. Ya, pemahaman untuk ini masih repot. Ini saya kirim. Tuh. Siapa lagi yang mau kirim tugas? Pak, boleh nanya, Pak. Jadi kalau misalnya saya bedah ini, saya terapkan di UISU, nggak bisa ya, Pak ya? Masalahnya ini kan cerita yang di bedahnya anggaran negara. Oh, kalau ke anggaran universitas nggak bisa saya pakai, Pak. Pakai kekuatan apa Wak, nanti apanya? Apa namanya? Di sini ya, saya jelaskan nih. Kita lihat ya, sharingnya kan belum hilang ya? Belum, Pak. Belum ya? Belum ya? File ini masih kelihatan ya? Nampak, Pak, masih, Pak. Masih. Ini negeri. Kopertis. Bahkan Bapak tanya tadi, ada nggak anggaran pemerintah yang masuk ke WISU? Kalau di Kopertis kan ada. Paham? Ini negeri. PTN negeri. PTN-nya tadi ada berapa itu?
Nih. Ini kan amanatnya ini lihat. Bisa dibaca. Saya besarkan sedikit. Ini nampak ada undang-undang keuangan negara. Ada, terlihat enggak? Yang saya kasih putar-putar. Undang-undang keuangan negara. Kenapa Bapak nggak lama-lama membacanya? Karena saya inti masalahnya yang saya tangkap, penyerapan anggaran. Nggak ada cerita di swasta penyerapan anggaran. Yayasan suka kalau anggarannya nggak terrealisasi. Kan beda persepsi. Kalau negara nggak suka, paham? Dikembalikan ke negara. Kalau yayasan, tenang aja yayasan kalau nggak diambil uangnya. Kan beda persepsinya. Bisa paham, Leni? Makanya saya lebih saran ke kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan ya Pak ya. Iya, kualitas laporan keuangan. Bisa rubah lagi lah Pak. Itu yang menjadi kendala pada lembaga-lembaga swasta perguruan tinggi. Sehingga nanti apa namanya? Nah, tadi kerja auditor itu apa? Apa penentunya, kualitasnya misalnya? Ada masalah nggak di laporan-laporan keuangan itu? Kan nampak nih. Nah, makanya teorinya keuangan negara ini. Ini dia kalimat utamanya, lihat. Ini. Tuh. Nampak kan? Iya Pak. Nah, jelas ya? Ya Pak. Jadi sebaiknya kita sumber data dilakukan dengan jujur. Karena apa? Saya selalu ingatkan di awal, plagiarisme adalah sesuatu yang berbahaya yang kita lakukan. Sudah kita kerja, sudah kita punya jabatan, ijazah kita bisa dicabut kalau terbukti melakukan plagiarisme. Gitu. Cara menghindari plagiarisme adalah dengan menyebutkan sumber kita. Sumber. Jadi kalau tadi Leni ngambilnya dari sini, ini harus disebut sumber data ini. Penelitian ini replikasi. Ini replikasi. Karena total, yang diambil total. Gitu. Itulah kenapa dalam penelitian terdahulu ada catatannya saya katakan, kita harus menyatakan penelitian kita ini berbeda atau sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dan kita harus jujur apakah sudah pernah dilakukan. Itu penting. Saya bukan menakut-nakuti sebetulnya supaya kita nggak mengambil gampangnya saja gitu. Ya. Kemarin semester lalu 34 itu waktu kumpul saya cek langsung, saya kembalikan, saya bilang ini diambil dari sini tapi tak disebut. Ini diambil ketahuan itu dari mana diambil. Gitu. Judul kita yang samanya ada di mana ketahuan. Itu sangat ketahuan. Saya belum pakai Turnitin tadi kan, masih pakai googling biasa. Paham? Masih pakai googling biasa. Gitu. Makanya saya lebih berpedoman pada buat dulu PowerPoint-nya. Gitu. Ini ya, saya stop share. Karena ini misal, kalau saya teruskan, misalnya ada enggak penelitian tadi Leni masukkan di sini? Di slide Leni tentang tugas 8B. Belum Pak, karena kan memang belum selesai Pak. Belum terbedah untuk saya buat ke WISU. Karena kan setiap fakultas itu selalu meminta, mereka kan mengelola anggaran masing-masing tuh Pak. Bukan itunya, bukan itu maksud Bapak. Tesis tadi Leni masukkan nggak di sini? Oh enggak. Padahal Leni ambil dari situ.
Ya kan? Betul? Iya. Aha, itu namanya plagiarism. Pencurian ilmiah. Dan itu kalau diturnitin nggak bisa, nggak bakal dapat, Len. Prinsip ini dulu yang mau saya ajarkan, kejujuran ilmiah. Jadi kalau memang ambil dari situ harus sebut ambil dari situ. Pernah kami menguji S3 hampir digagalkan. Itu udah sidang tertutup. Berarti udah 2 proses dia lalui. Seminar proposal, seminar hasil, sidang tertutup. Saya nggak usah sebut satu profesor menghantamnya. Saya bukan pembimbing, pembimbing udah diam. Saya dengan teknik ekonometrik dan metopel, saya belokkan tuduhan itu. Akhirnya anak itu selamat. Dan akhirnya diakuinya, gitu. Diakuinya bahwa dia lalai tidak mencek secara total. Untung masih ada perbedaan sedikit gitu. Ada beberapa parsial dan isi. Ini penting hal-hal seperti ini. Jadi kalau totality kita ambil, itu namanya replikasi atau yang dilakukan di Makassar. Hanya beda lokasi. Gitu. Tapi boleh, judulnya sama boleh. Leni mengganti teori dan definisi operasional variabelnya. Jadi penelitian ini menggunakan dasar teori yang berbeda dan definisi operasional yang berbeda sehingga kuesionernya berbeda dari sudut item pertanyaan dan dari sudut jumlah pertanyaan. Gitu. Ya. Ayolah, kita kuliah untuk menambah wawasan, knowledge, kemudian memperbaiki attitude dan meningkatkan skill. Itu. Jadi harus jadi fokus utama. Ya, harus jadi fokus utama. Ini yang penting kita pahami bersama. Jelas ya maksud saya ya, penjelasan saya ini. Jadi kalau memang ada judul yang sama, alternatifnya 2. Apa itu duplikasi dan apa itu replikasi. Kita bahas lewat searching. Praktis saja saya. Nggak repot-repot gitu. Saya cek di sini. Ini saya stop share. Kita balik lagi ya. Nih. Balik saya ke yang tadi. Saya ganti sekarang. Pertanyaannya, bolehkah melakukan duplikasi dan replikasi tesis? Terlihat ya? Share saya terlihat ya? Lihat, Pak. Terlihat nih. Lihat nih. Jadi ada penjelasannya. Nih. Kapan kita boleh melakukan replikasi? Ini plagiasi ini. Jadi Leni udah melakukan plagiasi tadi, tidak menyebutkan sumber. Paham? Ini penting loh, konsep. Kalau saya biasanya kalau saya yang total ngajar metopel, di awal ini dulu yang saya bahas. Saya berasumsi ini harusnya sudah dipahami. Lihat nih. Ini pelanggarannya, Leni tadi. Nih. Nih. Beda penelitian replikasi. Ini. Paham? Nampak. Dengan rancangan lebih valid. Kan tadi Bapak sebutkan, tesis ini masih lemah dari sudut definisi operasional variabel.
Tapi tadi udah kita batalkan. Leni saya batalkan karena tempatnya WISU. Mungkin kalau Leni punya perguruan tinggi negeri lain, mungkin bisa. Paham? Gitu. Tapi nanti berapa orang responden Leni itu juga jadi persoalan. Karena ada kecukupan responden. Tengok nih, kita lihat ya. Ini betul nih, tidak ada penelitian yang betul-betul asli. Jelas? Nggak ada. Nah. Ini dia. Boleh sama, boleh Pak. Nah. Nah. Jadi tinggal cari aja, paham? Sikit aja kan, nih. Nah. Sini bedanya. Sorry. Itulah dia. Nah. Sedikit itu aja penjelasannya. Itu ya, kita mundur lagi. Jadi itu replikasi. Jadi bukan nggak boleh. Nih lagi. Nih, ini Prof. Pam Ginting nih, Medan nih. Tinggal cari aja. Nih. Ini dia. Ini terkait kasus calon rektor kemarin ini. Plagiarisme katanya rektor. USU. Tapi saya nggak mau masuk di perdebatan itu. Saya hanya mengutip ini. Ini replikasi. Paham? Bisa dibaca ya, Leni? Nih. Bisa, Pak. Yang nggak boleh itu Leni nggak sebutkan bahwa penelitian itu pernah ada, total sama. Itu yang nggak boleh. Tinggal masalahnya penelitian ini dilanjutkan apa tidak. Kalau untuk kepentingan kuliah berarti tinggal prodi, izin apa enggak. Paham? Izin atau tidak prodi. Itu aja masalahnya. Ini penting sekali ini. Bab ini. Mungkin Allah selalu mengatur kita mana yang harus diajarkan. Saya berpedoman gitu. Saya kurang suka masuk pada kurikulum total gitu. Karena kadang-kadang ada hal-hal yang nggak dipahami. Ini dia. Itu replikasi. Ya, kita lihat duplikasi. Apa pula duplikasi? Saya langsung fokus, lihat nih. Saya hilangkan kata replikasi. Nih. Ini duplikasi tempat. Aduh, kok macet ini ya. Macet. Di sini pasti ada kata duplikasi. Jadi sebetulnya kita tinggal mau nggak kita men-search-nya, googling aja sebetulnya. Nih.
nggak mau ya diambil ini apa masalah sebentar ya. Nah, itu ya. Jadi ini jelas ya maksud saya ya. Ke arah mana ya kita indikan ya. Kalau duplikasi biasanya totalitas sama. Kalau duplikasi totalitasnya sama. Tapi kalau replikasi enggak. Ini penjelasan lebih rinci saya rasanya. Tahu sih kalau nggak mau. Ini tadi udah. Ini penjelasan duanya nih. Biasanya penelitian replikasi itu berjarak-jarak 10 tahun dari kita sekarang, paham? Jadi 10 tahun yang lalu pernah ada unsur teori baru kita gunakan untuk mengujinya. Itu. Inilah dia. Nih. Makanya saya bilang yang sering itu disorot kalau mau replikasi, definisi operasional variabel dan kuesionernya. Nih. Ini dia. Tuh. Nah, ya. Saya kira itu untuk kasus ini. Siapa lagi silakan yang mau mengajukan? Pak, Topiknya. saya mau nanya, Pak. Oh. Jadi sebenarnya saya pengen sekali yang tesis saya itu membuat rancangan aplikasi akuntansi untuk UMKM. Jadi kalau dari apanya kan penelitiannya kualitatif tuh, Pak. Iya. Jadi saya pengennya itu memang tesis yang ingin saya buat itu adalah menciptakan produk yang bisa bermanfaat, dalam hal ini adalah UMKM. Itu berarti desain riset, bukan kualitatif, desain riset namanya. Paham? Desain riset. Saya coba share ya, yang jenis-jenis penelitian nih. Itu sebetulnya di awal sekali kemarin dibahas. Bentar, kita lihat ya, sambil jawab pertanyaan soal. Nih. Jadi sebentar ya, sambil soal ngasih pertanyaan, saya coba kita share screen. Ambil. Oke, lanjut. Bisa kelihatan ya? Bisa, Pak? Nah, ini. Desain, jenis-jenis desainnya. Lanjut. Ya, jadi dari desain itu nanti terciptalah sebuah aplikasi yang nanti kita akan share atau publish ke UMKM gitu, Pak. Ya. Nah, cuman kan saya juga karena yang Bapak kasih kan kerangkanya masih yang kualitatif ini, cuman pengen juga Bapak bisa bantu saya apa aja kerangka-kerangka yang harus saya isi untuk bisa membuat itu gitu loh. Kalau gitu kita harus desainnya adalah kita cari desain jenis penelitiannya gitu. Kalau saya itu sebetulnya bisa juga berbau kalau itu akhirnya SUA lebih banyak mencari apa namanya ya kalau saya bilang ini ke arah ini teknologi, bidang teknologi itu. Desain bidang teknologi, desain penelitian bidang teknologi yang terkait kalau ini hampir sama dengan orang-orang yang berlatar belakang komputer, komputasi. Gitu. Tapi produknya akuntansi loh, Pak.
Yang bisa Akuntansi kan ada softwarenya kan? ada yang jual. Ada kan? Produk akhirnya apa? Buku, pedoman, atau aplikasi software? Aplikasi, Pak. Aplikasi. Kalau aplikasi, diizinkan nggak oleh Prodi? Itu dulu persoalan pertama yang harus bisa Sua jawab. Itu yang pertama. Ya, kalau gitu saya masuk di sini. Nih. Di pertanyaan ini. Sama di pertanyaan terakhir ini. Nah. Oke, saya identifikasi dulu. Pertanyaan saya mulai mengidentifikasi. Produknya apa? Sua. Aplikasi akuntansi keuangan, Pak. Software berarti kan? Ya, software. Software. Alat bantu, Yang Pak. pakai siapa? Yang Gimana, Pak? memakai siapa? Yang memakai siapa? pelaku usaha, Pak, atau pemakai. bisnis. Pelaku bisnis atau pelaku usaha. Pelaku usaha. Usaha. Terus kontennya apa ini? Maksud konten gimana, Pak? Konten fitur aplikasi ini apa? Kemampuannya apa? Fiturnya ujungnya akan membuat laporan keuangan, Pak. Jadi kita di sini mau mempermudah mereka untuk membuat laporan keuangan secara otomatis. Jadi dengan transaksi-transaksi yang ada, kita buatkan form. Nanti dia bisa terjurnal otomatis debit kreditnya, Pak. Sehingga dapat neraca, laba rugi dan arus kas, gitu, Pak. Selama ini aplikasi ini belum ada. Sudah ada, Pak. Sudah ada. Kenapa buat lagi? Ya, pertama alasannya ya mungkin khusus kita yang di Medan, kan UMKM itu aplikasi itu kan tergolong mahal ya, Pak ya. Maksudnya aplikasi yang berbasis akuntansi, Pak. Kalau aplikasi keuangan atau POS penjualan biasa itu banyak, atau yang ada juga yang gratisan. Cuman yang berbasis akuntansi itu sedikit, Pak. Tidak banyak. Paling ada Zahir, Accurate, B-Accounting, dan dia tidak berada di Medan malah. Bahkan kalau supportnya untuk aplikasi itu juga agak repot karena mereka tidak berasal di kota Medan, Pak. Jadi kalau penelitian SUA ini, kalau saya biasa bimbing mahasiswa ini berkait dengan PKM teknologi, program kreativitas mahasiswa teknologi. Ada produk dan pertanyaannya selalu begitu. Paham? Ya, Pak. Saya masuk ke sini. Berapa lama waktu yang SUA siapkan untuk menyelesaikan ini? Sebulan insya Allah, Pak. 1 bulan. Oke. Belumkah ada aplikasi yang sejenis ini? Jangan nanti tiba-tiba SUA melakukan plagiarisme. Ternyata fiturnya sama, kemudian bahasanya sama. Dengan bahasa apa SUA pakai ini? Dengan bahasa sendiri, Pak. Yang enggak, maksud saya bahasa programnya. Saya menggunakan Visual Basic aplikasi, Pak. Makro. Nah. Ya, VB. Oke. Belum adakah program serupa dengan VB? Mungkin ada, tapi saya tidak tahu. Mungkin yang terkenal itu kan Zahir dan Accurate, Pak. Ya. Sudah berbasis. Itu Zahir dan Accurate kan kita harus merancang lagi kan? Iya. Kita kan harus merancang item-itemnya. Iya. Kalau ini merancang nggak? Saya kebetulan rancang sesuai ilmu pemahaman saya. Saya kebetulan punya basic programming gitu. Dan dulu saya ngajar programming, tapi sekarang semenjak saya mengambil dokter syariah, programming udah banyak saya tinggalkan. Kenapa? Alur pikirnya saya ngerti. Alhamdulillah. Jadi balik ke situ. Kalau memang bisa dan ini bukan plagiarisme, kita udah tinggal 10 menit lagi ya. Iya, Pak, nanti sambung lagi, Pak. Bukan plagiarisme, itu nggak masalah. Asal kembali Prodi izin nggak? Izin apa? Belum tentu. Alasan Bapak nanya itu kenapa, Pak? Karena aplikasi tadi, Pak, berbentuk produk aplikasi ya, Pak? Teknologi. Iya. Karena kan kita magister akuntansi.
konsentrasinya apa saja coba? Akuntansi manajemen, Pak. Saya nanti ambil Akuntansi. akuntansi manajemen. Nah, akuntansi manajemen ada nggak bidang digital itu? Ada sistem informasi akuntansi keuangan, Pak. Sistem Ke arah informasi mana akuntansi. diinginkan itu? Siap. Gimana, Pak? Ke arah mana diinginkan sistem informasi akuntansi? Informasi itu kan sistem informasi itu kan dia berbentuk komputerized dan juga bisa manual. Cuman saya kan pengen ngambilnya yang komputerized ini, Pak. Nah, ini itu tadi. Kalau saya baliknya ke situ. Gitu. Jadi apa namanya? Contohnya ini nih. Ini bisa saya share. Ini tadi saya stop dulu. Tinggal di googling aja sebetulnya. Gitu. sebelumnya saya sudah wacanakan juga atau sounding-sounding sama Bu Widya, Pak. Katanya sih bisa. Cuman kita nggak tahu nanti dosen yang lain. Makanya ini desainnya nih jenisnya. Gitu. Caranya mana tadi? Ini bisa dilihat nih, model-model metode penelitian yang desainnya pakai begitu, rancangan aplikasi. Nah, saya ada nampak screen-nya ya? Nampak, Pak? Nampak kan? Jadi kan, bahasa pemrograman. Jadi model-model beginilah yang harus, tuh, nampak kan? Nah, nampak, Pak. Nah, ini metodenya ngapain? Paham? Ini modelnya, bab 3-nya yang harus dicari. Inilah, bab 3 ini. Nih. Paham? Ya, Pak. Nah, tinggal ganti-ganti aja. Model-model gini lah yang harus dicari. Tapi kan, ya oke, Pak. Alhamdulillah. Tapi ini bisa lah, Pak, ya, Pak? Maksudnya bisa masuk ke dalam tesis berbasis tesis akuntansi kan, Pak? Secara metode penelitian menurut saya bisa. Cuma menjadi istilahnya roadmap-nya magister akuntansi. Ada nggak poin itu? Itu aja yang jadi masalah sama saya. Roadmap-nya. Peta model penelitian magister. Bolehkan nggak? Kalau dibilang Bu Widya boleh, ya jalan. Karena ini aja nih metodenya ya begini. Betul kan? Ya, karena kan kita belajar sistem informasi akuntansi keuangan tuh, Pak. Yang belajar tentang konsep. Ya ini, pasti ini aja ini. Ini aja. Analisa, aplikasi, desain. Analisa ini kan apa yang dibutuhkan. Ya. Baru didesain. Ya, Pak. Selesai dijadikan. Ya. Baru diuji. Ya, Gitu, selesai. Inilah dia. Gitu. Itulah dia. Jadi kalau penelitian desain ya ini dia. Penelitian desain aplikasi. Ya boleh saja. Jadi gimana pula orang-orang komputer itu membuat tesisnya? Maksudnya yang gimana pula anak-anak komputer kami Polmed itu buat tesisnya? Buat tugas akhirnya. Ya ini. Jadi bolehlah saya coba, Pak, untuk yang tugas Metopel, saya buat yang ini, Pak, ya.
Halo Pak. Ya, Bolehlah berarti untuk tugas Metopel saya pakai desain penelitian ini Pak ya? ya kalau bisa menggambarkan ininya, Oke kita Pak. gambarkan ini. Alhamdulillah. Kemudian menjamin plagiarismenya, gitu. Untuk codingnya saya sendiri yang buat Pak, gitu Pak. Mungkin kalau fitur pasti mirip-mirip lah Pak, yang akuntansi gitu kan Pak. Nah, bagaimana kita mempertanggungjawabkan fitur yang nggak mirip, fitur mirip itu memang punya kita, kan itu aja yang penting. Itu yang paling penting. Itu. Paling pentingnya di situ. Nah. Ya. Ayo, lagi kuliah. Nanti saya datangin. Lagi kuliah. Nanti saya datang. Saya telepon. Iya, iya. Telepon juga. Assalamualaikum Pak Haji. Nah, ini bisa kita lengkapi dengan mencoba. Ini kan yang muncul bab 3 semua. Ya kan? Ini kan bab 3 semua nih. Betul? Ini kan bab 3 semua ini. Bisa diganti nih. Saya ganti misalnya. Tesis tentang pembuatan aplikasi software. Jadi saya biasanya kalau ngajar Metopel di awal begini, gitu. Saya terangkan cara nyari, saya terangkan bahayanya. Jadi plagiarisme nggak boleh dilanggar. Nah, lihat nih, skripsi. Ini tesis apa enggak nih? Tesis apa bukan?